Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Faidul Qadir, karya Al-Manawi, salah satu ulama ahlu sunnah, pada jilid keempat yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2006, pada halaman 591. Qala Al-Manawi, qala Al-Qadi, lamma kanat al-yahudu yasjuduna liqubur al-anbiya ta'ziman li sya'nihim. Al-Manawi berkata Al-Qadi, ketika Yahudi sujud untuk kubur para nabi sebagai bentuk penghormatan akan derajat mereka, wa yaj'alunaha qiblah wa yatawajjahuna fi sholati nahwaha fattakhadhuha awthana, dan menjadikannya kiblat yang mana mereka menghadap ke sana ketika salat, juga menjadikannya berhala-berhala yang disembah. La'anahumullahu wa mana'al muslimina an mithli dhalik wa nahahum anhu. Allah melaknat mereka dan melarang kaum muslimin melakukan hal yang serupa. Amma man ittakhadha masjidan bijiwari salihin aw shalla fi maqbaratih. Adapun yang mendirikan masjid di samping kubur orang soleh atau salat di area pemakamannya, wa qasada bihil istidhara bi ruhihi aw wusula atharin min athari ibadatihi ilaih, dengan maksud meminta pertolongan dengan ruhnya atau menghadiahkan pahala ibadah kepadanya. La ta'zima lahu wa tawajjuha nahwah fala haraja alaih. Bukan bermaksud memuliakan atau menghadap kepadanya, maka perbuatan ini tidak dilarang. Ala tara anna madfana Ismail fil Masjidil Haram 'inda al-Hatim. Tidakkah engkau melihat bahwa kubur Ismail berada di Masjidil Haram di sisi Hatim? ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي لصلاته. Sedangkan masjid tersebut, yaitu di sisi Hatim, adalah tempat yang paling mulia untuk melaksanakan salat di sana. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Qurtubi, salah satu ulama ahlu sunnah, pada jilid pertama yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2003, pada halaman 100 sampai 101. Qala Al-Qurtubi berkata, warawa Muhammad bin Sabit 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi annahu qala kana an-nabiyyu min al-anbiya idza halakat ummatuhu. Muhammad bin Sabit telah meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, sesungguhnya seorang nabi jika umatnya telah binasa, lahiqa Makkah fata'abbada biha huwa wa man amana ma'ah hatta yamutu. Dia akan menetap di Mekah dan beribadah di sana, dia beserta orang-orang yang beriman bersamanya, sampai mereka meninggal. Famata biha Nuhun wa Hud wa Salih wa quburuhum baina Zamzam wal Hijr. Maka telah meninggal di kota Mekah Nuh, Hud dan Saleh. Kubur mereka berada di antara Zamzam dan Hijr. وذكر ابن وهب أن شعيبا مات بمكة هو ومن معه من المؤمنين. Al-Qurtubi melanjutkan, Ibn Wahab telah menyebutkan bahwa Syuaib meninggal di Mekah, dia dan orang-orang mukmin bersamanya. فَقُبُورُهُمْ فِي غَرْبِ مَكَّةِ بَيْنَ دَارِ النَّدْوَةِ وَبَيْنَ بَنِي سَهْمٍ. Dan kuburnya terletak di sebelah barat Mekah, di antara Dar an-Nadwah dan Bani Sahm. وقال ابن عباس fil Masjidil Haram qabrani laisa fihi ghairuhuma. Ibn Abbas berkata, di dalam Masjidil Haram terdapat dua kubur dan tidak ada kubur selainnya, qabru Ismail wa qabru Syuaib alaihimassalam. Fa qabru Ismail fil Hijr wa qabru Syuaib muqabil al-Hajar al-Aswad, yaitu kubur Ismail dan kubur Syuaib. Adapun kubur Ismail terletak di Hijr, sedangkan kubur Syuaib terletak di depan Hajar Aswad. وقال عبد الله بن ضمرة السلولي ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور 99 نبيا. Berkata Abdullah bin Damrah As-Saluli, di antara rukun dan makam sampai ke Zamzam terdapat 99 kubur para nabi. Ja'u hujjajan faqubiru hunalik salawatullahi alaihim ajma'in. Mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan haji, maka mereka dikubur di sana. Dari riwayat yang dinukil oleh Qadi Iyad dan Al-Qurtubi, kita ambil kesimpulan
bahwa tidaklah masalah terdapat kuburan di dalam masjid, karena di Masjidil Haram saja terdapat kuburan para nabi. Inilah riwayat yang tercantum di dalam kitab Faidul Qadir dan Al-Jami' li Ahkamil Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.